mulai sakit tenggorokan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari Bu ini Eva itu kita siapa? Hai semuanya. ya. Hai Miss Pipit. Nah, anak-anak, Bu Eva kenalkan dulu ya. Miss Pipit ini Halo. siapa? Miss Pipit ini adalah dulunya guru SD Juara Cimahi, ya anak-anak ya. Jadi beliau itu selama kurang lebih berapa tahun ya Miss ya dirimu di SD Juara Cimahi? Ada 5 years? Oke, 5 tahun. Ya. 5 tahun sebagai guru di SD Juara Cimahi, kemudian ikutan beasiswa Monbu ya ke Jepang. Dan alhamdulillah beliau lulus tes dan jadi kuliah non degree di Jepang selama 2 tahun. Betul tidak, Miss? Ya. Setelah itu 1 tahun. Miss Pipit juga pulang ke Indonesia dan kemudian dia juga apply buat S2 Master of Art di UK. Ya Miss ya, di UK dirimu selama 2 tahun juga ya? 1 tahun di Inggris, 1 tahun. Oh 1 tahun ya? Oh asik ya di Inggris Ya. cuma 1 tahun dapat S2. Jadi kalau kalian mau Betul. S2-nya 1 tahun ke Inggris ya, gitu asik. Kalau di Indonesia mah masih 2 tahun ya Miss ya. Kalau di UK ternyata bisa sebentar, cuman 1 tahun aja bisa dapetin Master of Art, right? Bener nggak Miss? Betul. Jadi nggak 1 pede tahun. ini kalau ini ada Miss Pipit ya. Oke, nah anak-anak, Beva mau ini dulu ya. CV-nya Miss Pipit mau kenalin dulu ke kalian. Siapa sih Miss Pipit yang cantik ini? Ya, nih kita share screen dulu ya. Nih share screen. Nah, ya. Ini ada mana ya? What is it? Ini gitu? Ini. Yang Padlet. Oh, nggak ada Padlet. Kalau dari sini bisa nggak sih? Share screen nggak bisa. Oh, sini. Bisa kayaknya. Coba. Bentar ya. Cobain. Nggak bisa. Oke, udah. Tunggu ya. Sebentar, anak-anak ya. Apa lagi sih? Kita lihat ya anak-anak ya. Nah, di sini ada. Udah Mbak, masih loading Mbak. Bu, masih loading. Iya, loading ya. Masih loading, Bu. Iya. Tapi cerita lagi ya. Miss Pipit itu selama di UK juga dia sambil jalan-jalan ke Turki ya, Miss ya benar ya? Dirimu jalan-jalan ke Turki juga. Nah, terus juga Miss Pipit juga pas pulang lagi ke Indonesia terus ke Kamboja ya. Ke Kamboja. Jadi Miss Pipit itu sudah jalan-jalan ke Jepang, ke UK, ke Turki, ke Malaysia ya Miss ya, ke Malaysia, ke Kamboja, terus kemana lagi Miss? Coba cerita dulu. Singapura, Spanyol, Maroko paling itu aja sih. Wow. Ya, jadi sudah jalan-jalan dan kalau untuk yang untuk yang tadi yang beasiswa ke Jepang sama ke UK-nya itu gratis ya Miss ya, dirimu jadi Fulbright students ya Miss ya, bener nggak? Iya betul. Iya, gratis. Dibiayai oleh pemerintah sana gitu. Nah itu dia. Kalian mau nggak dapetin Fulbright gitu, beasiswa gratis ke luar negeri, mau nggak anak-anak? Mau, Bu. Mau, mau aja. Mau, Bu. Mau banget. Nah, oleh karena itu simak nanti ya. Fokus sama pemaparannya Miss Pipit nih. Apalagi kalian yang pengen ke luar negeri nih, wow ya. Kuliah di luar negeri, apalagi tuh ternyata kuliah di luar negeri asik, S2-nya cuma setahun doang, udah dapat MA ya, Master of Art. Iya. Nah ini ya Miss, yang ini mana nggak? Yang CV yang ini ya Miss ya, yang aku ini ya. Ini kan? Iya. Nah, betul. Oke, ini CV-nya Miss Pipit ya anak-anak ya. Nah, get to know with Miss Pipit Prihartanti Suharto ya. Nah, ini dia Miss Pipitnya mana coba? Nah, ini dia Miss Pipitnya ya. Ada, tuh kan ini Miss Pipitnya ya. Terus kita di mana itu? ini yang dimana, paling depan.
Iya ini nih Miss Pipitnya. Ini gimana, di Miss? Inggris. Ini di Inggris, di depan kampus, namanya Warwick University, jadi Universitas Warwick namanya. Saat itu kami difoto sekelas dengan dosen-dosen seperti itu. Di bulan Maret 2016. Sudah lama ya, mau 5 tahun yang lalu begitu. Iya. Nah, yang ini ya Miss ya, aku klik ini ya. Bener nggak sih? Yang I like books well, yang ini? Yang ini kan? Boleh, kalau ada Nah, yang di ini. scroll down-nya Bu, kalau untuk kata-kata. I like books. Well, I actually love the smell of books. Also, I like travel learning, which means traveling while learning. Oh, jadi senang jalan-jalan sambil belajar. Or the other way around, learning while traveling. Weh, jadi belajar sambil traveling. Anak-anak asik ya, asik ya. Kemudian Maroko. Nah, ini di Maroko ya, Miss Pipit di Maroko. The farthest country I have ever been to is Morocco in North Africa. I went there in August 2016 after I finished my study at Warwick University. Jadi gimana Miss ini ceritanya pergi ke Maroko di bulan Agustus tahun 2016 setelah selesai studinya ya di Warwick. Ini udah dapat MA ya Miss ya, gelar MA-nya udah ya? MA-nya. Belum sih waktu itu, belum. Jadi kalau dapat gelarnya itu bulan November pas di Indonesia. Tapi pas selesai menulis tugas akhir namanya tesis, Miss tuh punya waktu 1 bulan jeda begitu ya, liburan sebelum pulang ke Indonesia. Boleh milih mau pulang ke Indonesia atau mau tinggal di Inggris atau mau jalan-jalan ke Eropa, ke Afrika, kemana-mana. Jadi seperti buka gelandangan dalam tanda kutip, Miss sudah tidak punya kosan, sudah tidak punya rumah kontrakan, jadinya melanglang buana saja seperti itu, kalalang keliling bawa koper tanpa rumah, begitu ceritanya. Oke. Terus cerita lagi, maaf Miss, ini ada apa ya namanya ya? Di sini kurang bagus sinyalnya Miss. Aduh, so sorry ya anak-anak ya. Wow, sebentar. Di sini sinyalnya agak-agak bagus sekali ya. Jadi Bu Eva. Kalau saya yang coba share screen juga boleh. Ya, coba Miss, dirimu share screen coba. Aku coba ya, semoga lancar ya anak-anak di Miss-nya nih ya. Sebentar. Boleh dibantu nih Miss-nya, apakah sudah terlihat tidak layar Miss di layar kalian? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Miss. Alhamdulillah. Semoga ini lancar ya. Biasanya Tasikmalaya itu terkenalnya, wah koneksinya nggak sebagus di Bandung, di Jakarta ya. Tapi mudah-mudahan ini lancar. Nah kalau misalnya ini layarnya terlalu kecil, teman-teman atau ya teman-teman semuanya boleh zoom out, membesarkan sedikit layarnya ya. Nah, tadi sudah sampai Maroko, kemudian di Maroko nih Miss punya foto nih ya. Fotonya diambil dengan kamera seperti ini. Nah, yang 2 orang ini adalah orang London, dari Inggris juga. Tapi Miss nggak kenal mereka, baru kenal di Maroko. Jadi kenalan baru seperti itu. Dan mereka menolong Miss. Pas Miss ke Inggris nggak punya rumah, Miss menginap di salah satu rumah mereka seperti itu. Kenalan baru, jadi senang jalan-jalan, kenalan orang baru, nginep di rumah orang baru seperti itu. Nah, tadi Bu Eva sudah menceritakan kalau Miss dulunya juga guru SD sama seperti Bu Eva, dan kami kerja di sekolah yang sama di SD Juara Cimahi. Miss di sana selama 5 tahun. Pernah juga di SD Juara Bandung, dulu sekali, hanya 1 bulan sih sebelum ke SD Juara Cimahi seperti itu. Nah, kemudian dari ini itu cerita dulu ya di Londonnya, kembali lagi ke Juara. Nah setelah dari Juara, Miss dapat beasiswa ke Jepang. Dapat beasiswa, kemudian sekolah di universitas namanya Gunma. Ada yang ingin sekolah ke luar negeri nggak? Miss cek dulu nih teman-teman, anak-anak semuanya. Ada yang semangat sekolah dari sekarang dan mau kuliah nanti ke luar negeri? Cung. Boleh raise hand? Boleh acungkan tangan? Oke, ya boleh semangat dari sekarang. Oh banyak ya, oke.
Terima kasih ya, ada Azid, Yazid ya, Nazra, Andini, siapa lagi, banyak semuanya ya. Nah, ini ada namanya Hanami, fotonya seperti ini. Ada bunga-bunga sakura, sudah tahu bunga sakura kan ya? Ada yang suka nonton anime atau baca manga, Suka. pasti tahu. Ya, pasti Tapi aku tahu bukan di anime. Jepang tuh. Film Di Jepang tuh ada bunga sakura. Nah, kalau kita lihat-lihat bunga sakura, foto-foto di bawah sakura, itu namanya hanami. Jadi kita lihat-lihat bunga seperti itu. Nah, ini teman-teman Miss orang-orang Indonesia. Kemudian di foto satunya lagi, bukan dengan bunga sakura kalau ini fotonya. Kalau ini berfoto dengan bunga popi. Berarti di sini ada nama popi enggak? Kalau ada yang namanya popi, itu nama bunga loh. Cantik-cantik sekali ya bunganya. Oh, tidak ada ya. Oke. Nah, ini Miss berfotonya bersama orang-orang Jepang asli gitu ya, nenek kakek disebutnya kalau Miss sebutnya. Nenek kakek Jepang. Karena mereka suka ngajak Miss main kemana gitu, keliling keliling kota begitu ya. Ngajak hutan, ke kebun bunga, ke taman-taman, sambil piknik, sambil nimble begitu ya. Nah, ini Miss berfoto. Ya, gunmacan. Gunmacan tuh ini. Kira-kira ini binatang apa? Ada yang tahu tidak? Bisa ditebak nggak ini binatang apa? Kayak Boneka gitu ya. Jerapah. Tidak tahu. kayak kuda. Jerapah. Ada yang bilang kuda. Betul, kuda. Jadi di sini namanya gunma. Gunma itu sama dengan kuda. Jadi kalau ada yang nanya bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya kuda apa? Ingat-ingat aja ini. Oh, gunma gitu ya. Gunma itu horse, right? Ya, ada yang bilang horse tadi. Nah, Miss difoto sama gunmacang. Gunmacang tuh terkenal sekali. Jadi kalau di Jepang tuh banyak sekali festival. Kita pameran-pameran. Kalau di kita nyebutnya ya, ada festival-festival budaya. Kita bisa nonton, lihat tarian, beli makanan-makanan lokal. Nah, kalau Jawa Barat punya simbol, punya maskotnya enggak ya? Kalau di Jepang, gunma itu ini maskotnya gitu ya. Nah, kalau ini kira-kira ini Miss lagi ngapain? Ada yang bisa nebak nggak foto yang ini? Lagi baca buku. Lagi jalan-jalan. Ya, study happy. Ya, betul. Ya, study happy. Kita harus punya ini di otak kita, kalau study itu happy, bukan berat, bukan terbebani. No, tapi happy ya. Nah, ini Miss sebetulnya sedang nanghunjar dina kursi taman. Jadi Miss tuh bukan di rumput, ini lagi duduk di kursi taman. Kursi tamannya di mana? Nah, ini kelas Miss. Ini kelas tempat Miss kuliah di sini. Kalau misalnya ada waktu luang, turunlah ke bawah untuk belajar. Sebetulnya di waktu itu bukan belajar sih di sini tuh, Miss lagi makan siang. Ya pura-pura aja lagi belajar ya, pencitraan. Oke, kemudian ini ada yang tahu Oxford tidak? Ada yang pernah dengar nggak Oxford University? Gak pernah Nah, kalau Oxford itu belum pernah ya. Nah, Oxford itu salah satu universitas yang terbaik di Inggris. Nah, Miss pernah ke sana ya. Terus pulangnya dapat kamus gratis. Miss seneng yang gratis-gratisan ya. Sekolah oke pengen gratis pokoknya mah. Nah, di kelasnya di Inggris itu seperti apa? Nah, kayak gini kelasnya. Jadi si mejanya panjang-panjang digabungin, jadi bisa banyakan. Ini teman-teman Miss, ada dari Cina, ada dari Bangladesh, ada dari Thailand, ada dari Inggris, ini dari Yunani, dari Afrika Selatan, macam-macam. Ya, ini Miss. Juga ada lagi, kalau ini gimana? Indonesia ada lagi gak? Nah, ya banyak, tapi nggak sekelas. Kalau yang sekelas orang Indonesianya Miss aja sendirian. Nah, kalau ini rumah Miss, rumah sewa Miss. Ini orang Indonesia yang ini. Ini orang Shanghai, Cina, ya. Jadi Miss kamarnya yang ini di atas, ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, tadi sudah diceritakan oleh Bu Eva kalau di sana Miss sambil kuliah bisa jalan-jalan, tapi Miss kalau liburan aja jalan-jalannya. Paling jauh itu ke Afrika Utara. Wow, Afrika. Nah, iya ke Afrika. Naik mobil, bukan naik mobil, naik pesawat, naik kereta, terus naik apa? Tapi tidak sempat naik unta, tidak ke padang pasir sih. Nah, terakhir Miss di sini adalah
tempat Miss kerja. Jadi Miss tidak kembali lagi ke sekolah juara karena dulu bahasa Inggrisnya kalau di SD sudah tidak ada kan. Jadi Miss mengajarnya bahasa Inggris. Pulang deh Miss ke kampung, menganggur dulu seperti itu. Terus sekarang kerjanya di sini ya. Namanya adalah Bukan nganggur, Universitas Ketang. Perjuangan. Itu mah memang. Ya, jadi Miss kerjanya di sini sekarang bersama kakak-kakak mahasiswa, mahasiswi ya. Ada yang mau kuliah enggak? Cung yang ingin kuliah? Insya Allah mau. Insya Allah mau ya. Mudah-mudahan Mau dilancarkan oleh Allah ya. Oke deh Bu, selesai nih CV-nya, kembali lagi ke Bu Eva berarti ya. Yes. Screen is not good. So you Boleh nanti Whatever ke saya lagi aja. Ibu yang share screen. Oke. Sekarang langsung ke materi atau gimana Bu? Oke. Nah, anak-anak, insya Allah barusan ada kenalan ya sama Miss Pipit. Nah, sekarang kalian pasti udah nggak sabar kan pengen tahu dulu gimana sih caranya supaya bisa kayak Miss Pipit, ya kan? Nah, yang pengen ke luar negeri tapi gratis gitu ya, retongan gitu. Nah, kita simak dulu aja ya penjelasan dari Miss Pipit. Kita simak bagaimana tips dan trik supaya bisa ke luar negeri kayak Miss dengan gratis. Coba Miss, silakan Miss. Oke, terima kasih Bu Eva. Berarti Miss izin share screen lagi ya anak-anak semuanya. Miss kembali deh ke layar lagi. Semoga sudah dapat terlihat layar Miss kembali di sini. Masih ya. loading. Masih loading. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Sambil menunggu loading, Miss ingin melihat dulu nih teman-teman tuh ada. Udah, Miss. Ya, Miss ingin melihat dulu nih. Oke. Oke, Miss ingin melihat dulu nih ada siapa aja ya di sini semuanya. Ada Yuki, Nazra, Fani, Royan. Ada 50-an ya. Banyak sekali. Ini tidak bisa. Oh, ya ini ya. Kemudian ada siapa lagi? Konita. Oke, Dinis ternyata agak-agak lamban. Oke. Oke, jadi sebentar ya. Kita ke ini dikecilin dulu saja ya si ininya. Nah, selama ini kita mulai aja ya, Miss coba present. Standard aja. Oke. Agak Kalau patah-patah. misalnya agak patah-patah ya. Oke, Miss coba dulu ya. Ini belum terbuka. Masih loading tampaknya. Nah, oke. Nah, baik. Apakah sudah terlihat judulnya nih? Ada Dream Big, Be Courageous. Sudah, Miss. Sudah, alhamdulillah ya. Oke, nah ini ada berapa slide ya? Oh, ada 13 slide. Jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap fokus sampai slide terakhir ya. Semoga Allah mudahkan belajar kita. Meski belajarnya bukan yang serius, bukan matematika, bukan apalagi IPA misalnya, bukan ya. Tapi kita akan belajar juga menyimak sesuatu yang mungkin baru bagi teman-teman semuanya. Ataupun ada yang sudah tahu, ataupun ada yang bermimpi sekolah tinggi-tinggi, apalagi ke luar negeri, silahkan, semoga semangat ya. Kita mulai dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga lancar nih Miss juga, koneksinya lancar mudah-mudahan. Nanti kalau misalnya tidak lancar nih, ini Miss pakai laptop, nanti akan pindah ke HP kalau ini tidak lancar ya. Oke, jadi itu judul kita ya tadi, Dream Big, Be Courageous. Ada yang tahu tidak kira-kira arti dream big itu apa? Mimpi besar. Ya, dream big ya mimpi besar atau ya bermimpilah yang besar seperti itu. Kalau misalnya be courageous, ada yang tahu tidak maksudnya apa? Be courageous. No. Tahu dong, tapi dikasih kado nggak? Kado apa ya? Be courageous. Ada yang tahu tidak maksudnya apa?
Enggak. Tidak ya. Menjadi Oke, berani. jadi intinya mah ada Menjadi yang bilang berani. Ya, betul. Be courageous, beranilah. Jadi ini adalah semacam penyemangat buat kita. Bermimpilah yang besar, Menjadi beranilah. Karena menjadi berani ya, beranilah. Karena apa? Kalau sudah punya mimpi besar, tapi kalau tidak berani, tercapai tidak? tidak akan. Ya, jadi selain punya mimpi besar, kita juga harus punya keberanian. Ya, seperti itu. Oke, selamat datang semuanya Welcome di students. Welcome Students. Ya, betul. Selamat datang semuanya siswa-siswi SD Juara Bandung yang diberkahi Allah. Oke, menu kita hari ini apa aja? Today's Wah, menu. today's menu, ya. Oke, cukup banyak nih. What I'm going to share. Satu, serunya tinggal di luar negeri itu seperti apa? Kemudian kedua, cara beradaptasi dengan orang dan budaya lain seperti apa? Ketiga, serba-serbi tentang mencari beasiswa. Mungkin teman-teman di sini anak-anak semuanya baru tahunya beasiswa itu adalah uang yang dibayarkan untuk sekolah kalian. Seperti itu mungkin ya. Nah, bisa juga beasiswa ini selain uang saja untuk sekolah kita, tapi bisa jadi segala macamnya, sampai pesawat terbang, ongkos pesawat terbang, segala macamnya diberikan secara gratis gitu ya. Itu beasiswanya yang full ya. Oh, maaf, belum selesai Miss ya. Kemudian yang keempat, tips belajar bahasa Inggris seperti apa? Yang kelima adalah pesan bagi anak-anak semuanya yang punya mimpi besar. Nanti suatu hari nanti siapa tahu ada yang ingin sekolah ke luar negeri. Nah ini agak panjang ya, Miss akan membahasnya satu persatu, satu bulat seperti ini, satu pointer. Serunya tinggal di luar negeri itu apa? Miss akan fokus di bulatan yang ini. Ada yang bisa baca nggak? Ada yang bisa coba baca ini? Second experience. Wow, bagus ya. Life changing experience. Ya maksudnya adalah kenapa sih Miss suka tinggal di luar negeri waktu itu? Karena menurut Miss saat itu merupakan pengalaman yang mengubah hidup Miss. Contohnya bagaimana Miss hidup Miss jadi berubah? Contohnya kalau dulu Miss suka sebentar, suara Miss dapat terdengar tidak? Terdengar, Miss. Terdengar. Oke. Nah, khawatir tidak terdengar ya. Oke. Nah, kenapa bisa berubah? Menurut Miss seperti ini contohnya. Dulu Miss kalau misalnya mau janjian atau mau masuk sekolah suka telat. Pernah waktu itu ngajar di Juara, masuknya jam 7, jam 7.50 jam 6.57, 3 menit lagi masuk atau 2 menit atau 1 menit lagi masuk, Miss masih lari-lari mau ke sekolah. Ih, telat banget. Kadang Miss harus dihukum karena telat ya, dikurangi gajinya karena telat masuk sekolah. Ada yang suka telat-telat masuk sekolah nggak di sini anak-anak? Pernah sih ya. Dulu Miss kayak gitu. Nah pas tinggal di luar negeri jadi enggak, karena kalau di sana itu masuk sekolah itu harus tepat waktu, harus tepat. Kalau masuknya jam 7.00, jam 6.50 itu harus sudah ada. Harus sudah siap seperti itu. Janjian dengan teman juga seperti itu ya. Tidak mendadak, tidak telat-telat. Akhirnya kebawa sampai sekarang agak suka telat tapi tidak setelat dulu-dulu banget seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya yang mengubah Miss. Kemudian yang kedua, bertemu dengan beragam manusia, bahasa, budaya lain. Oke, Miss bertemu dengan macam-macam manusia. Ada yang setinggi Miss, ada yang jauh lebih tinggi dari Miss, ada yang warna-warni kulitnya sangat-sangat beragam. Rambut yang menurut Miss kaget banget tuh rambut. Ada yang rambutnya sangat besar sekali, ada yang keriting-keritingnya juga besar-besar. Jadi pas Miss duduk di bus teh, wow, Masya Allah gitu, ini ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah. Allah menciptakan kita berbeda-beda ya, bentuknya, warna kulitnya, bahasanya. Jadi ketika Miss dalam bus itu, Miss mendengar banyak sekali bahasa yang asing seperti itu, karena orang-orang berbicara dengan bahasanya masing-masing ya. Itu mau ke sekolah setiap hari itu seperti itu ya. Senang gitu, senang melihat ciptaan Allah. Yang poin ketiga nih. Oke. Di Indonesia banyak sekolah bagus, tapi pas di luar negeri fasilitasnya itu kelas dunia. Apa sih maksudnya kelas dunia? Jadinya tuh yang top lah sedunia itu ya.
misalnya Miss melihat apa ya yang paling Miss bikin bengong. Oke, misalnya di kampus, Miss ke toilet. Toiletnya itu ketika kita pakai toilet, bunyi itu toiletnya itu. Biar, maaf ya, buang air kecil kita tidak terdengar misalnya ya. Biar tersamarkan oleh bunyi-bunyi yang otomatis. Miss tuh bengong. Kok kayak gini? Masuk kelas, masuk ruangan, pintu tuh terbuka, tertutup sendiri. Di Indonesia ada yang seperti itu di mall misalnya, tapi di sekolah jarang kan yang kayak gitu. Nah, di sekolah tuh kayak gitu. Ya, perpustakaannya 5 lantai. Buku-bukunya banyak sekali ya. Sekolah kita belum 5 lantai. Kalau di luar negeri perpustakaannya aja 5 lantai begitu ya. Senang sekali seperti itu. Iya, apalagi sekolahnya. Ya, di sekolah itu sampai ada bioskop ada di sekolah. Tempat gym, tempat olahraga, kolam renang ada di sekolah ya, seperti itu. Itu maksudnya kelas dunia ya. Terus poin yang ini nih, mengeksplorasi budaya, makanan, tempat menarik. Ya, jadi Miss juga senang ketika tinggal di luar negeri itu, selain belajar, Miss senang makan makanan dari berbagai negara. Misalnya pas di Inggris, Miss bisa makan di restoran Palestina, restoran Libanon, restoran Turki, restoran Iran. Jadi bisa mencicipi apa ya, keajaiban-keajaiban Allah gitu yang banyak sekali begitu, mudah sekali. Kemudian Miss juga bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang lebih menarik, lebih banyak seperti itu. Tadi kemudian yang ini ya, Miss sudah sebutkan nih tadi tentang perpustakaannya yang 5 lantai, buku-bukunya banyak. Itu keseruan lainnya yang Miss suka. Poin yang ini, mudah akses ke berbagai kota bahkan negara lain. Nah, kalau dari sini nih Miss mau main nih ke Bu Eva, ke SD Juara Bandung, Miss harus naik angkot dulu, ojek dulu, bus dulu, kalau tidak bus kereta api dulu, turun naik lagi, naik Grab lah, Gokar lah, angkot lah. Nah, agak sulit kan jadinya tuh yang dari sini ke Bandung bisa sejam 2 jam, jadinya jadi 5 jam lama. Kalau tinggal di luar negeri enggak, kalau di negara maju terutama, itu mudah dari satu kota ke kota lain tuh tinggal duduk santai saja, tidak berkeringat, ya masing bepergian dari pagi sampai malam, pulang pergi, tempatnya jauh, gampang begitu ya, dan tidak usah capek-capek. Nah, jadi intinya apa sih sekolah di luar negeri menurut Miss itu? 1, belajar, 2, dapat uang saku, 3, jalan-jalan. Jadi kita tuh yang suka belajar lalu dibayari orang lain, lalu senang jalan-jalan, tepat sekali ya. Carilah nanti beasiswa. Seperti itu ya. Jadi belajar yang serius, yang berat juga jadi tidak terlalu terasa berat karena kita bisa senang-senang begitu ya. Dapat uang saku, iya dapat uang saku juga. Jadi tidak usah kerja seperti itu. Nah itu serunya tinggal di luar negeri. Oke, sekarang kita lihat nih foto-foto Miss di Jepang. Ya, di sebelah kiri dulu nih, ini ceritanya Miss sedang mendaki gunung ya bersama teman-teman dari beberapa negara. Di tengah, ini Miss tidak bisa main samisen, namanya samisen seperti kacapi gitu, tapi Miss foto aja, jadi pura-pura bisa, padahal tidak bisa ya. Kemudian foto ketiga, ini bersama teman-teman Indonesia. Di depan asrama mahasiswa internasional. Jadi kalau tinggal di Jepang itu nanti kita ditempatkan di apartemen ataupun di asrama. Miss dapatnya apartemen, tidak dapat asrama. Asramanya seperti apa? Ya seperti apartemen juga, seperti hotel. Tidak seperti kosan. Kalau kos-kosan di kita itu atau rumah kontrakan kadang kosong biasa saja. Kalau di sana sudah lengkap sekali seperti itu. Nah, itu Jepang. Jadi ini sekolahnya di Jepang dulu, lalu pulang dulu ke Indonesia sebentar, lalu sekolah lagi ke Inggris begitu. Ini teman-teman Miss yang berwarna-warni itu dari berbagai negara. Kemudian ini Miss sedang ke London. Di sini kita banyak ya di Indonesia nih foto telepon booth kayak telepon-teleponan yang seperti ini. Kalau kalian menemukan yang merah-merah seperti ini itu niru dari Inggris ya. Ada yang tahu tidak? Kalau ini jam apa? Ada yang tahu tidak namanya ini? Tahu. Tidak. Menara Eiffel. Menara Eiffel, oh itu di Paris, di Prancis. Ini bukan Menara Eiffel, tetapi namanya Big Ben, ya Big Ben.
semacam jam gadang kalau di kita. Nah, kalau ini Miss bertemu dengan Bapak David, namanya Bapak David Crystal. Bapak David ini adalah seorang terkenal di bidang Miss. Jadi Miss malu-malu tuh bertemu dengan beliau itu ya, karena orang penting. Tapi akhirnya jangan malu-malu, kesini aja katanya. Nah, kebiasaan Miss yang orang Indonesia tuh suka malu-malu ya, suka kebawa ke luar negeri. Nah, itu sebetulnya jangan ya, malu-maluin jangan apalagi. Nah, ini Miss di kampus. Jadi di kampus itu ada restoran, ada kafe, ada bioskop, tempat sholat ada, supermarket ada. Ya, jadi di kampus itu sampai kolam renang, tempat gym, semuanya ada. Ini sedang di kafe kampus. Ini orang Kamboja, yang tengah orang Thailand. Kan, nah jadi topik kali ini adalah gimana sih biar kita bisa bergaul dengan orang lain dari budaya lain seperti apa. Nah, kalau menurut Miss nih, dari sekarang ada yang suka baca buku tidak? Cung, yang suka baca buku siapa aja? Ada tidak yang ngacung? Cung yang suka, oh Yuki, Chaos Insurgency, keren banget namanya, Chaos Insurgency. Namanya jadi pakai bahasa Inggris ya. Wih, oke. Ini banyak sekali yang ngacung suka baca buku. Nah, kalau orang-orang yang suka baca buku, insya Allah Miss yakin punya pikirannya yang terbuka, wawasannya luas. Insya Allah orang-orang seperti itu bakal lebih mudah bergaul dengan orang lain, dengan orang-orang dari negara lain. Jadi, nih tips pertama adalah banyak membaca, kemudian googling, baca-baca di Google, tonton video-video tentang budaya orang lain, seperti itu. Contohnya bagaimana? Kalau Miss dulu nontonnya bagaimana cara memperkenalkan diri di depan orang Jepang. Miss lihat-lihat dulu tuh di Google, di YouTube ya, lalu ditiru, diapalkan begitu. Yang kedua, banyak sharing dan diskusi, terutama kalau ada miskomunikasi. Pas di luar negeri nih, Miss tuh suka salah paham, misalnya dengan orang Thailand ini atau dengan orang Kamboja. Ya didiskusikan. Maksud saya di Indonesia itu kalau apa tuh maksudnya apa. Bisa jadi kan salah paham ya di luar negeri, jadinya apa, misalnya seperti itu. Kemudian nih, rajin bertanya, apalagi bila takut salah paham. Suka banyak salah paham. Maksud kita A, sama orang lain diterjemahkannya Z, kan jadinya salah paham, bisa jadi pasea kan. Nah, jadi harus tanya-tanya dulu gitu ya. Di Indonesia mah maksud gini, di negara kamu bagaimana, seperti itu. Terakhir dan ini sangat penting menurut Miss. Ada yang bisa baca nggak di poin terakhir ini nih? Ada yang bisa baca nggak? Ayo coba. Be honest, be kind, be confident. the conflict. Jujur, baik Ya. hati, percaya diri. Wah, ada yang lancar sekali. Right ya. Be honest, be kind, be confident. Jadi tadi nih ada yang menjawab barusan. Jadi kita harus jujur, kemudian baik dan percaya diri seperti itu. Kita bisa jadi diri sendiri tapi sambil menghormati orang lain. Itu sih tipsnya ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Ini coba ya. Tampaknya sebentar. Oke. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya. Sebentar. Miss cek kembali lagi. Izin kembali ke slide sebelumnya untuk mengecek. Oh tidak ya, tidak ada yang terlewat. Berarti betul yang ini. Mudah-mudahan terlihat di sana ya, karena agak sedikit lamban. Nah, ini adalah serba-serbi sekolah dan beasiswa di luar negeri itu apa saja. Jadi ini ada yang merasa tidak, kalian tuh punya impian. Aku pengen misalnya nilai bahasa Inggris aku 100 di sekolah, tapi pengen sekarang ya Allah tanpa aku harus belajar. Pokoknya pas misalnya ada penilaian, ada ujian di sekolah, aku pengen 100 aja tanpa aku belajar keras-keras, pinter-pinter belajarnya. Bisa nggak seperti itu? Ya, tidak bisa, tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Kita untuk mencapai impian itu perlu waktu, perlu usaha, perlu doa. Kita harus belajar, kita harus meluangkan waktu untuk membaca, kita pun harus berdoa kepada Allah ya. Contohnya nih, Miss ingin ke luar negeri itu dari SMA. Dari SMP, bahkan dari SMP itu sudah suka banyak baca-baca majalah luar negeri kan. SMA Miss ingin sekolah ke Australia. Dikabulnya sama Allah itu
10 tahun kemudian ke Jepang, bukan ke Australia. Saat itu, ya Allah, kenapa bukan Australia? Tapi Miss nggak meratapi sih, nggak ngeluh. Tapi, alhamdulillah ke Jepang juga ternyata indah seperti itu ya. Kemudian, apakah Miss langsung dapat beasiswa ke luar negeri? Tidak. Ya, perlu perjuangan yang banyak. Bahkan Miss ditolaknya sekali, sebetulnya 5 kali sih. Jadi, Miss Oke, boleh Miss lanjutkan? Barusan soalnya mendengar. Boleh ya. Oke, jadi Miss pernah gagal dulu nih sekolahnya ke Australia, ke Amerika, ke Brunei, ke Inggris juga pernah gagal mencari beasiswanya ya, seperti itu. Jadi harus tetap semangat. Terus poin selanjutnya, kita harus rajin belajar ya, dan tes bahasa Inggris ini namanya TOEFL. TOEFL itu tes bahasa Inggris. Apakah kami sekarang boleh Miss kalau kalian misalnya bertanya-tanya tes bahasa Inggris itu yang seperti apa? TOEFL. Nanti aja sih belajarnya pas SMA saja boleh, pas kuliah aja boleh. Kalau sekarang boleh belajarnya di sekolah dulu saja, di kursusan juga boleh, di TV, dari YouTube, misalnya dari internet boleh ya. Kemudian kalau ini sih nanti saja kalian boleh persiapkan, tapi ini sampaikan sekarang biar kalian ada gambaran aja ya. Menyiapkan dokumen aplikasi beasiswa. Maksudnya apa, Miss? Itu seperti surat, seperti itu, foto, kemudian ijazah, ataupun piagam-piagam sertifikat dikumpulkan, lalu dikirimkan. Ada online lah, atau dikirimkan ke Jakarta. Seperti itu, biar dibaca, dan kalau bagus, kita nantinya diberi beasiswa seperti itu. Nah, poin yang ini barangkali akan asing bagi kalian mungkin ya, tapi nanti ini kalian akan pahamnya pas SMA atau pas kuliah. Jadi kalau mau kuliah, Universitas Impian. ya ada yang bermimpi ke universitas apa gitu kuliahnya, Cung? Yang ingin masuk Australia. Nggak tahu, ada yang di Indonesia, ada yang mau ke ITB barangkali, atau ke UPI, ke UNPAD, ke UI. Unpad, oke. Boleh. Nah, artinya baca informasi itu bagaimana? Carilah di internet Universitas Pajajaran, contohnya. Oh, kayak gini ya Unpad tuh. Atau kalau mau kalian masuk ke Oxford University, misalnya England, di Inggris. Oh, gini ya kampus Oxford tuh ya. Bandingkan mana yang kalian sukai seperti itu. Nih, ini nanti kalau kalian sudah besar, kalian boleh menghubungi guru di universitas yang kalian ingin masuki atau namanya profesor. Misalnya, Prof, saya Pipit dari Indonesia, saya ingin belajar di sekolah Prof atau nah seperti itulah ya. Menghubunginya bagaimana? Lewat email bisa ya. Nah, untuk menghubungi pakai bahasa apa, Miss? Tentu saja bahasa Inggris. Jadi sekarang mah bekali diri dulu dengan bahasa Inggris yang bagus itu aja ya. Kalau semua ini nih boleh nanti dipersiapkannya kalau kalian sudah SMA begitu ya. Karena lulus SMA bisa nggak Miss langsung kuliah ke luar negeri? Bisa. Dari SMA lulus lulus SMA itu atau lulus pesantren ataupun madrasah banyak beasiswa mau ke Madinah, misalnya mau ke Mesir, mau ke Jepang juga banyak begitu ya. Nah, oke. Masih lanjut nih tentang serba-serbi sekolah dan beasiswa. Itu sebelum ke luar negeri. Kalau ini adalah ketika kita berada di luar negeri. Ini yang paling berat menurut Miss, berjuang menemukan gaya dan ritme belajar. Miss ingin tahu nih dari anak-anak semuanya, kalau belajar biasanya pagi atau malam, Cung? Pagi atau malam? Pagi. Pagi. Oke, di rumah belajarnya berapa jam? Oh, pagi banyakannya ya. Kalau di rumah nih belajarnya berapa jam? Sejam? 1 jam. Ada yang lebih dari 1 jam? Tergantung banyak tugas ya. Nah, ternyata ketika Miss kuliah di Inggris, teman-teman Miss itu belajarnya sehari ada yang 8 jam, ada yang 14 jam. Miss bengong. Kok mereka bisa? Miss mah 1 jam juga suka getek di kursi itu ya, suka aduh ya Allah aku bosan belajar. Nah, ini perjuangannya. Jadi kita harus punya semangat belajar yang tinggi. Kita harus bisa milih belajarnya mau subuh atau mau malam hari. Ya, mau berapa jam? Ya, malam. Ada yang mau berapa jam belajarnya, ada yang 8 jam misalnya. Begitu ya.
harus kuat belajarnya. Kemudian ini, berjuang membagi waktu belajar, main, aktif di komunitas. Nah, kan Miss suka main-main, terus Miss juga suka kegiatan lain, itu harus dibagi waktunya. Kalian juga harus membagi waktu, kapan main HP, kapan baca buku, kapan bantu orang tua, kapan ibadah, kapan belajar. Ya, itu harus dibagi waktunya, harus pinter-pinter bagi waktu. Nah, ini juga yang menantang pas tinggal di luar negeri. Berjuang istiqomah sebagai muslim. Karena apa? Makanan halalnya kadang sedikit ya. Kalaupun ada makanan Indonesia juga ada, tapi kita kadang tempatnya jauh seperti itu. Kemudian sholat 5 waktunya juga kadang tidak dekat musola, jadi harus bisa sholat 5 waktunya itu di dekat rel kereta api, di taman, di mall misalnya ya, di tempat-tempat yang menurut kita mah aneh gitu sholat gitu ya, seperti itu. Puasanya juga kadang pas di Jepang tuh pas bulan Ramadan pas panas banget 40 derajat Celcius itu pas harudang-harudangnya. Jadi sangat-sangat kita harus kuat, menjadi muslim yang kuat, yang takut dan cinta kepada Allah. Itu bekalnya ya pas ke luar negeri itu. Nah, kemudian serba-serbi selanjutnya nih, konflik dengan housemate. Housemate itu apa? Teman serumah. Jadi kita sewa rumah bertiga. Nah, kadang ada konflik, berantem dengan classmate, teman sekelas juga suka ada berantem. Bahkan kita berantemnya dengan cuaca. Berantem dengan cuaca kayak gimana, Miss? Nah, Miss itu kalau musim salju itu indah kan? Cung yang ingin bermain-main di bawah hujan salju, ada nggak? Aku. Raise hand. Oke, raise hand, Cung yang ingin main-main di salju. Aufa, Haikal, Razka. Banyak yang ingin main-main salju ya. Di salju. Iya, salju itu indah. Tapi harus hati-hati karena kalau kita tidak hati-hati bisa tergelincir. Tisorodot ya, tisorodotnya itu nyeri pisan, bisa bareh cungcurungan sampai 2 minggu ya, bisa sakit badan sampai 2 minggu 3 minggu. Nah, Miss berantemnya dengan cuaca tanda kutip karena pas winter itu atau musim salju itu tangan Miss berdarah-darah karena sangat alergi kena dingin. Dinginnya tuh benar-benar dingin. Ya. Oke. Suara Miss masih terdengar jelas? Khawatir. Alhamdulillah ya. Masih, Miss. Oke, atau nih tantangan lain tentang cuaca itu pas Miss di Jepang harus ngegoes kan dari kampus A ke kampus B itu jauh 4 kilometeran dan Miss harus naik sepeda. Tidak ada angkot di sana mah, kalau nunggu bus kadang lama, harus ada jadwalnya sesuai jadwal bus. Gimana? Kurang terdengar jelas tadi pertanyaannya. Jamnya sekolah. Oke, mungkin nanti ya bisa disampaikan di akhir di sesi tanya jawab ya pertanyaannya. Nah, Miss harus ngegoes dan dingin cuacanya, suhunya dingin, lalu anginnya kencang sekali 75 km per jam. Jadi kalau angin tuh suka ngeguruh, ngahyung di telinga. Dan Miss harus ngegoes. Dan Miss berhenti di tengah jalan karena capek. Suka ngeluh sebetulnya, suka nangis dengan jalan. Ya Allah, aku capek, aku nggak bisa lanjut. Karena dingin, hidung meler. Nah, itu salah satu tantangannya. Kita berantem dalam tanda kutip dengan cuaca, ya. Jadi ada indahnya, ada kurang indahnya ketika kita sekolah di luar negeri itu. Oke. Ini selanjutkan ya ke slide selanjutnya. Ini slide ke-11 dari 13 slide. Nih, Miss ingin ngecek dulu nih. Cung dulu nih, acungkan tangan, please raise your hand yang suka belajar bahasa Inggris. Cung, ada siapa aja? Yaji. Yuki suka bahasa Inggris. Nazra, Aufa, Yazid, Anissa, Yuliasti, Fani, Konita, Naza, Davin, Ihsan, Syahmah. Bu Eva juga suka bahasa Inggris. Razka, Aufa lagi, Royan, Esar, Haikal, Lutfi, Gilang,
Aku Gilang Banyak. namanya, aku atau Gilang? Banyak sekali ya. Miss lihat sampai bawah. Oh, yang bawah belum ngacung berarti ya. Nah, tips belajar bahasa Inggris. Nah, barangkali kalian sudah nih melakukan ini semuanya. Miss sampaikan ya. Kita awali dengan yang pertama. Suka bunyi, kata, dan logat bahasa Inggris. Ini aja udah modal kalau menurut Miss. Dah kalau nggak suka bunyi bahasa Inggris, misalnya ini nih, ada yang bisa baca nggak di bawah gambar apel? Read a lot, Maaf. read a lot. Ya, di bawah gambar apel ini ada yang bisa baca nggak ini apa? Clever. Ya, clever. Ada yang bisa baca nggak di atas diamond ini, gambar berlian ini? Brilliant. Nah, sampai ada yang tehnya itu kedengeran nih, brilliant. Nah, kalau udah kayak gitu tuh udah keren. Ada yang bisa baca yang ini enggak? Well done. Well done misalnya. Dah-nya itu sampai well done. Nah, kalau udah kayak gitu udah keren ya. Jadi kita harus suka dulu bunyinya, bunyi bahasa Inggrisnya, kata-katanya, logatnya juga. Itu modal menurut Miss. Kemudian yang kedua apa? Semangat dari diri sendiri, motivasi diri. Bedanya apa, Miss? Begini, motivasi diri itu tanpa disuruh-suruh guru, tanpa disuruh-suruh orang tua, kita tetap suka bahasa Inggris. Kita tetap belajar bahasa Inggris itu berarti kita punya motivasi dirinya yang super kuat seperti itu ya. Jadi ini modal juga. Tadi ada yang sudah membacakan ini nih. Listen a lot, read a lot. Listen apa, Miss? Read apa, Miss? Listennya apapun yang dalam bahasa Inggris. Read apa? Apapun yang dalam bahasa Inggris. Buku bacaan dalam bahasa Inggris, buku cerita, kemudian listen. Listen itu bisa rekaman, bisa podcast dalam bahasa Inggris, bisa lagu dalam bahasa Inggris. Harus banyak-banyak didengar dan dibaca. Ya. Nah, kalau sudah membaca dan mendengar yang banyak, yang sering sekali, insya Allah kita bisa meniru, ya. Jadi dari menyimak itu ditiru sama kita, diturutan, dilelewean, gitu istilahnya. No. Kemudian berani mencoba. Nah, setelah meniru-niru, kalian coba deh gunakan bahasa Inggrisnya, ya. Selanjutnya lagi, yang ini kita harus punya pikiran yang terbuka dan berwawasan luas. Pikiran terbuka itu, sebentar ada suara-suara. Berpikiran terbuka itu seperti apa? Berwawasan luas itu seperti apa? Jadi berwawasan luas itu banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Berpikiran terbuka seperti apa? Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris, ketika di bahasa Inggris itu suka ada misalnya tentang informasi tentang negara lain. Nah, kalian ikuti. Kalau misalnya, naon sih terpenting. Nah, kalau kayak gitu berarti agak sedikit tertutup ya. Nah, kalau ada yang tahu tidak self-study? Self-study itu apa? Coba ada yang bisa menebak nggak? Belajar sendiri. Ya, belajar mandiri. Kadang kita merasa tidak paham di sekolah mah, misalnya malu kalau di sekolah mah, atau aku gak berani di sekolah mah, atau gurunya nggak jelas, tak paham. Nah, bisa jadi kan kalian merasa seperti itu. Lalu harus apa? Harus self study. Jadi kita harus belajar sendiri. Belajar sendirinya dari apa? Dari banyak, dari Google, dari YouTube, dari website di internet misalnya. Boleh seperti itu. Kemudian ini, ada yang bisa baca enggak ketiga kata di sini nih di paling bawah, Cung? Ada yang bisa membacakan? Fun, passion, for. Oke. Passion. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih sudah mencoba. Sekarang Miss akan membacakan ya, dan kalian bisa listen, simak, lalu nanti tiru. Oke, Miss dulu ya. Fun. Coba fun. Oke, sekarang Miss dulu baru kalian. Passion. Oke, kemudian yang ini purpose. Oke, jadi
3 hal ini, fun, passion, and purpose, modal menurut Miss. Fun-nya apa? Harus seru. Belajar bahasa Inggris itu harus seru, ya. Nggak boleh nggak seru. Kemudian passion. Passion itu kaitannya dengan nomor 2 nih. Ada motivasi, ada semangat dari diri kita. Purpose. Purpose itu apa, Miss? Tujuannya, goalnya. Tahu kan kalau yang suka main bola, goal. Nah, itu seperti itu ya. Goalnya, tujuannya mau apa belajar bahasa Inggris itu. Misalnya aku mau jadi guru, aku mau jadi dosen, aku mau sekolah ke luar negeri. Nah, seperti itu ya, harus ada purpose-nya, kayak payungnya, sesuatu yang tingginya, seperti itu ya. Purpose kita apa? Tujuan kita belajar bahasa Inggris itu apa? Nah, seperti itu. Nilai, Miss, agar nilai 100, well, itu purpose, tetapi kurang tinggi kalau menurut Miss. Nilai mah bonus, yang penting mah kita tuh apa gitu, impian besarnya apa. Kalau impian besarnya tinggi sekali, besar sekali, kemudian kita belajarnya juga bagus, nilai mah udah otomatis insya Allah ngikutin lah ya. A nilainya atau 100 atau 90 itu mah udah otomatis kalau kita semangat, kalau kita bagus misalnya ya, itu udah jelas. Ya dengerin lo dari tadi. Oke, boleh Miss lanjut tidak? Boleh. Boleh. Oke, Miss lanjut ya. Belum, kelewat satu lagi, maaf. Belum. Masih ada ya, satu lagi. Ini yang terakhir ya, anak-anak. Ini adalah pesan-pesan nih, tips juga sih, kalau misalnya kita mau sekolah ke luar negeri nanti, kalau lulus SMA atau lulus S1, mau kuliah ke luar negeri, apa Miss ininya tipsnya? Nih, Miss akan berbagi ya, satu persatu tipsnya. Yang pertama adalah luruskan niat kita. Maksudnya apa, Miss, luruskan niat itu? Nah, pas mau ke luar negeri itu, tujuan kita apa? Apakah misalnya biar kita jauh dari orang tua, biar aku bebas, tidak ada orang tua yang nyuruh-nyuruh aku, itu kurang baik niatnya. Kalau misalnya aku mau nuntut ilmu, aku mau disayang Allah, nah itu bagus ya niatnya. Atau nanti kalau aku lulus kuliah di luar negeri, ada yang mau ke Madinah misalnya, ada yang mau ke Mesir kuliahnya, ada yang mau kemana lagi ya, ke Maroko. Di Maroko juga banyak sekolah-sekolah Islam, atau mau ke Jepang, mau ke Singapura. Nanti nih kalau aku udah kuliah di luar negeri, aku mau ke Indonesia, aku mau mengajar, aku mau bermanfaat di Indonesia. Nah itu bagus niatnya ya. Kemudian yang kedua apa, Miss? Masih di poin ke-1 ya. Izin orang tua, penting sekali izin orang tua. Karena kalau kita diberi izin sama orang tua, insya Allah ketika kita jauh dari mereka juga, kita akan selamat, akan dilindungi oleh Allah, seperti itu ya. Contohnya nih, Miss itu senang sekali mengamati, mensyukuri. Orang tua Miss itu suka berbagi, orang tua Miss itu suka mendoakan Miss. Ternyata kadang Miss nggak suka orang tua Miss terlalu berbagi, ntar habis uangnya kalau menurut Miss ya, kadang Miss kayak gitu. Tapi ternyata pas Miss di luar negeri kerasa banget. Pas Miss datang ke Inggris pertama kali, tahu-tahu ada orang baik yang mendekati Miss, membantu koper Miss dibawakan, diantarkan sampai ke kampus, dan Miss diberi uang, diberi ongkos, diberi uang saku juga yang bisa Miss jadikan bekal selama sebulan ke depannya. Loh, kaget kan Miss? Kok siapa dia? Miss nggak kenal, dan bapak tersebut nggak mau nyebutin alamatnya, nomor HP-nya. Bapak tersebut bahkan bilang kan Muslim. Miss kira bukan Muslim, Miss kira Kristen gitu ya. Dia bilang seperti ini ke Miss. Kalau saya ikhlas, saya tidak usah memberikan nomor HP saya kepada kamu. Doakan saja saya dan keluarga saya. Miss kan bengong. Wah, ini kayaknya karena doa Ibu Miss deh, sehingga Allah mengirim orang-orang baik ke Miss waktu Miss jauh dengan orang tua Miss, seperti itu ya. Jadinya tuh bersyukur sekali saat itu tuh ya. Kemudian bagaimana lagi? Dekati Allah ya. Kita bingung misalnya, ya Allah aku mau sekolah kemana ya? Aku mau ke Unpad, ke ITB, ke UPI, atau mau ke Australia, mau ke Amerika, ke Jepang. Aku bingung ya Allah kemana? Ya tanya Allah begitu ya, biar Allah yang ngasih ke kita yang terbaik. Miss kan inginnya ke Australia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku pengen ke Australia. Sama Allah dikasihnya Jepang kan? Berarti menurut Allah
kamu jangan ke Australia, nggak bagus buat kamu, Jepang yang bagus. Maksudnya seperti itu, ya. Kedua, ini penting sekali menurut Miss, bekal agama. Nah, insya Allah murid-murid SD Juara Bandung soleh-solehah ya, Miss yakin sekali. Di sekolah belajar Al-Quran kan, belajar sholat, belajar berwudu. Nah, itu bekal sekali. Bekal buat kita kalau nanti sekolah ke luar negeri. Karena nanti pas sekolah di luar negeri pasti jauh dari orang muslim, pasti jauh dari ustazah, meski ada di sana juga. Tapi kadang kita jauh dari mereka. Bagaimana jadinya? Kitanya harus rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca buku Islami, baca ceramah-ceramah Islami itu harus tahu sekali. Kemudian takut kepada Allahnya harus kuat, harus takut kepada Allah. Kenapa, Miss? Babi halal haram, teman-teman. Makan babi boleh haram kan? Haram kan? Nah, pas di luar negeri Miss punya teman Islam, pas di luar negeri itu malah makan babi ya, atau ada yang minum minuman keras ya, itu kan haram, sama Allah dibenci sekali. Nah, kenapa? Kayaknya teman Miss itu agak-agak jadi tidak takut ke Allah. Nggak apa-apa, nanti tobatnya pas di Indonesia aja. Sekarang mah aku mau makan babi. Wah, tidak ya, jadi kemanapun kita pergi, kita harus tetap cinta Allah, kita harus tetap takut kepada Allah, ya harus kuat kepada Allahnya, begitu. Nih, ini yang di sini ada fikih tata cara ibadah. Maksudnya apa, Miss? Miss tuh bingung sekali, misalnya mau sholat, ini kiblatnya kemana? Miss bawa kompas ya, kompasnya kayaknya kiblatnya ke sini deh. Pas udah sholat, dicek itu di kompasnya, loh kok kiblatnya jadi ke sebelah sana misalnya. Tadi sholatnya ke sana, hukumnya gimana ya Allah? Apakah Miss harus ngulang lagi sholat atau jangan? Ada yang tahu tidak kalau kayak gitu? Mengulang sholat. Ngulang sholat, ya. Ya, dulu Miss mengulang lagi. Mana sholatnya itu di taman misalnya, ataupun di dekat rel kereta api karena nggak ada musola. Kayak orang gila aja, sholat lagi, tek, 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 tek. Tapi ternyata pas Miss baca-baca lagi, kalau kita salah kiblat, kita sholatnya sudah selesai dan tidak ada waktu lagi dan pokoknya dalam kondisi mudarat, itu ternyata tidak usah mengulang lagi sholat katanya seperti itu. Oh, ternyata pas ke luar negeri Miss kurang ilmunya. Atau contohnya apa lagi ya? Jamak kosor itu harus pintar banget. Ya, boleh nggak ngejamak kosor misalnya ketika perjalanan di dalam kota nggak jauh-jauh. Nah itu kan beda-beda. Hal-hal seperti itu. Atau misalnya wudhu dengan satu botol aqua karena nggak ada air, gimana caranya? Kan di sini kita biasa toilet itu basah kan, banyak air, kita wudhu seenak-enak kita. Pas di luar itu nggak seperti itu. Atau pas kita wudhu mau cuci kaki, kakinya diangkat ke wastafel. Boleh nggak? Kalau kita kan boleh-boleh aja, kalau di luar negeri itu enggak sopan, ya. Kita harus tahu hal-hal seperti itu. Ya. Lanjut lagi ke bagian bawahnya, rajin membaca. Oke, ini penting banget. Kalau kita nggak suka baca, nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah tinggi-tinggi. Penting banget rajin membaca. Baca apapun, ya. Kemudian mandiri atau merdeka belajar. Kalau misalnya kita masih disuruh orang tua, disuruh guru, kerjakan itu. Besok mau ujian, sekarang belajar. Itu kita belum siap sekolah di luar negeri. Tapi kita harus punya jadwal sendiri. Misalnya, nanti aku mau belajar bahasa Inggris 1 jam, misalnya, atau 2 jam, tanpa disuruh-suruh orang tua. Nah, kalau udah mandiri kayak gitu, udah siap sekolah di luar negeri. Oke, poin yang ini mudah beradaptasi. Contohnya apa? Tidak manja, tidak gimana ya, mudah beradaptasi itu ya mudah beradaptasi apa ya maksudnya? Mudah menyesuaikan diri seperti itu ya. Tidak mengeluh boleh tapi jangan keterusan seperti itu ya. Mudah adaptasi dengan hal-hal baru, dengan tempat baru. Misalnya kalau tempat baru aja, aduh nggak mau di sini mah panas, aku mau balik lagi ke Indonesia. Nggak mau di sini mah dingin, aku mau balik ke Indonesia. Wah, itu bakal gagal sekolahnya. Tadi sudah dibahas nih, berpikiran terbuka, artinya harus banyak ilmunya ya. Dan terakhir, Cung di sini yang suka petualangan. Ayo, Miss ingin lihat.
Ada berapa nih yang suka berpetualang? Ada yang suka berpetualang ke tempat. Wow, banyak sekali ya. Banyak. Bolang. Suka ya bolang, seperti ngebolang seperti itu, suka berpetualangan ke tempat baru bersama orang baru. Ini juga penting kalau menurut Miss, karena kalau tidak kita hanya akan tinggal di sini aja. Jadi kalau misalnya senang berpetualang, kita akan suka bepergian ke tempat-tempat baru, bertemu dengan orang-orang baru, belajar hal baru seperti itu. Nah, itu saja paling ya teman-teman semuanya dan Bu Eva dari saya. Oke, Miss. Kalau Terima misalnya ada kasih. Bilang terima kasih dulu dong boleh. sama Miss Pipit. Terima kasih, Terima Miss. kasih. Terima kasih, Mas. Ngomong Sama-sama. Pipit, bener belum ya? Saya kan takut salah ya, tadi harus ada Thank you. harus You're welcome. Oke. Terima kasih banyak Miss Pipit. Thank you very much Sama-sama for Bu your Eva. day. Ini Oke, boleh anak-anak. saya Miss Stop share Pipit, ya, Bu? boleh ada sesi tanya jawab nggak nih? Boleh. Ini berarti saya stop dulu share screen-nya atau nggak usah? Boleh. Boleh stop aja ya. Oke. Mohon izin di stop share ya. Oke, terima kasih. Ada 3 dulu pertanyaan ya. Siapa yang mau bertanya nih sama Miss Pipit? Raise your hand. Ada yang mau bertanya? Ani mau nanya. Anissa, ini teh pada nanya ini teh. Fani, Fani mah enggak Yuki. Ini tuh mau nanya, ini teh raise hand tuh mau nanya. Halo. Mungkin caranya tadi. Oke, siapa yang mau tanya nih? Zehan mau tanya. Siapa sih? Gak ada namanya. Hai. Oh ya, Raisa. Ya, silakan Raisa. Mau tanya apa? Luar negeri kan Ngomong apa? Gak jelas. selama Miss duluan banyak orang Kurang jelas ke sayanya, Bu. Pertanyaannya. Oke. Ya, putus-putus. Raisa boleh Atau di chat aja bisa ya. di chat. Silakan. Beva nanti bacain deh di chatnya. Yuk, yang di chat aja ya. Silakan. Oh, disable. Bentar. Ada yang ngacung ini Anissa, Royan, Konita. Apakah mau bertanya? Oh, Royan Oke, dan silakan Anissa aja yang dulu. masih Yang ngacung. bisa ini dulu ya. Yuk, silakan bertanya. Langsung aja. Mikrofonnya di unmute. gue masih disable. Ya, langsung aja di unmute mikrofonnya. Masih ditutup. Buang gitu. Aku Bu. Oke. Zulfahmi mau bertanya? Ya. Ada katanya Bu Eva, Zulfahmi mau bertanya. Boleh Zulfahmi? Kalau keluar negeri bukan jalan-jalan ke negara selain Jepang. Itu teh harus bisa bahasanya. Bu. Bagus pertanyaannya. Terima kasih Zulfahmi. Ya. Tadi mungkin terlewat ya oleh Miss dibahas. Jadi pas di Inggris terutama Miss jalan-jalan ke Spanyol, ke Turki, ke Maroko.
Apakah Miss bisa bahasa Spanyol? Tidak. Apakah Miss bisa bahasa Turki? Tidak juga. Apakah Miss bisa bahasa Maroko, bahasa Arab dan Perancis kalau di Maroko itu? Tidak juga. Lalu pakai bahasa apa Miss? Semuanya pakai bahasa Inggris. Itu yang pertama. Kedua, bahasa tubuh. Jadi Miss pepeta gitu ya. Pakai bahasa tubuh. Bahasa Inggris juga. Jadi Miss bertemunya dengan orang lokal di Turki misalnya. Di dekat apa. Jadi Miss hanya cuman begini, musafir, musafir, musafir. Artinya saya pelancong, tolong saya mau naik bus. Akhirnya orang-orang masyarakat lokal Turki itu ngasih tahu gitu deh. Jadinya Miss pakai bahasa Inggris, bahasa tubuh. Tapi Miss juga belajar sedikit-sedikit bahasa Turki misalnya untuk bertanya berapa ini kalau mau belanja ya, ataupun terima kasih itu harus, maaf, terima kasih, kemudian permisi itu yang paling dasar harus bisa. Misalnya selamat pagi, selamat sore. Pokoknya kalau tidak bisa bahasa dari negara yang kita ingin tuju, minimal bahasa Inggris, bahasa tubuh, dan bahasa dasar bahasa negara tersebut. Contohnya, ada yang tahu tidak selamat pagi bahasa Turkinya apa? Alafu. Atau bahasa Jepang terima kasih apa? Ada yang tahu tidak? Arigato. Nuhun. Arigato. Ya, jadi setidaknya kita harus betul hatur nuhun. Setidaknya kita harus belajar nih seperti bahasa-bahasa asing itu terima kasih, maaf, permisi itu wajib kita kuasai dalam bahasa luar negeri itu apa aja seperti itu ya. Itu mungkin semoga terjawab ya Zulfahmi. Ada lagi tidak yang lain? Ini pertanyaan dari Raisa, mata uang dari mata uangnya pakai dari berbagai negara yang kunjungi. Iya betul, Pang. Miss bawa dari sininya mengumpulkan Pang Miss tukar ke uang Jepang seperti itu. Nah, nukarnya di mana Miss? Ada yang di sini ataupun pas sampai Jepangnya. Tapi Miss nukarnya di sini dulu, di Bandung dulu. Dari Bandung Miss ke Jakarta, dari Jakarta Miss ke Jepang. Kemudian pas ke Inggris, Miss nggak bawa uang Inggris. Miss bawanya uang Jepang dan baru ditukar pas nyampe Inggris seperti itu. Ya, mau ke Turki, mau ke Maroko, mau ke Spanyol juga harus bawa uang negara-negara tersebut. Nah, kecuali pas ke Maroko, pas di Maroko itu tukar uangnya pas di sana, pas nyampe sana, seperti itu. Ya, tentu saja harus pakai uang negara yang kita tuju ya. Mahal, Bu. Ditukar dulu ya. Lebih mahal atau tidak? Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Tadi Miss, mau Anissa itu masih ngacung tampaknya. aku Siapa aku? Oke, langsung aja pertanyaannya. Miss Konita. Putus-putus. Konita. Oke, silakan Konita. Konita, Miss. Miss pernah ke Masjid Hagia Sophia waktu ke Konita, Turki. silakan Konita. Oh, Miss pernah ke Hagia Oh, Sophia? tentu Miss pernah saja. ke Masjid Hagia Sophia. Pernah setiap hari karena Miss hotelnya di belakang, Miss hotelnya di dekat kan ini Hagia Sophia, di depannya Masjid Biru Sultan Ahmed. Dulu Hagia Sophia masih museum, yang di depan Hagia Sophia itu Blue Mosque atau Masjid Biru, Masjid Sultan Ahmed. Hotel Miss di sini, ya di belakang Sultan Ahmed. Jadi setiap hari Miss bolak-balik ke Hagia Sophia seperti itu ya. Kalau Miss selesai jalan-jalan tuh Miss dari pagi sampai malam. Terusnya seminggu tuh jalan-jalan di sana. Ya kalau misalnya Miss mau pulang ke hotel ya diamnya di depan Hagia Sophia itu gitu ya. Hagia Sophia besar banget. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, anak? Aku Bu. Ada yang ngacung. Namanya, Andini apa Anissa ya? Andini Bu.
Anaknya Andini, silakan. Andini, silakan. Miss, kalau Miss di luar negeri, biaya hidupnya gimana? Pinter banget. Terima kasih ya, Andini. Pertanyaannya biaya hidup. Wah, keren. Sudah bertanya tentang biaya hidup. Ya, biaya hidupnya bahas ya oleh Miss ya. Biaya hidupnya dibanding Indonesia itu di Jepulan Miss diberi uang sakunya berapa ya? 16 juta. Kalau di Inggris Miss diberi uang sakunya 20 juta seperti itu. Terus untuk contohnya nih untuk rumah. Pas di Inggris Miss harus sewa rumah sebulannya 8 juta. Ya, mahal. Begitu. Mahal tapi bisa uang saku. Kenapa berisik? Semoga terjawab ya Andini. Juga lebih banyak sakunya dibandingkan dengan pengeluaran. Betul. Anak-anak yang nggak bertanya boleh dimatikan.